saya usul ya, ini karena wanita perempuan ini kan kurang, Ibu Adasa boleh singkat baru Ibu Sofiatul ya. Singkat. Suara wanita, Pak. Baik, ya kita dengarkan. Ya. Mewakili Jeritan dari hati IPB, wanita. ya, betul. Gitu, ya. Ibu Hadasa, langsung singkat, padat, jelas. Iya. Tapi jangan jerit-jerit, Bu. Saya juga wanita. Waduh, ini wanita angkat tangan semua nih. Oke, Bu, Ibu Hadasa. Oke. Hanya satu poin, yaitu saya pada kesempatan ini menghimbau kepada Anwar Abbas yang dari MUI itu sebelum dia meminta polisi bertindak, boleh dong dia datang ke roomnya Pak KC. Dia sendiri dulu yang membuktikan bahwa Pak KC itu salah. Itu buktikan dalil per dalil. Oh, mantap itu, sungguh mantap itu. Di celana dia Bu Hadasa. Perlu difasilitasi kayaknya. Iya dong, Ya. wajar. Boleh lah di Askri juga boleh lah. Oh, siap, Askri siap. pasti siap. Jangan remehkan wanita yang padat-padat ya. Ya, oke, itu Bagus saja. Good idea. Baik. Makasih banyak Bu Hadasa. Saya setuju dan kita Askri bersama seluruh Kristober siap untuk relay bareng dan banyak channel-channel di atas 250.000 subscriber. Kita siap untuk memfasilitasi dialog ya, bukan debat, dialog. Dialog, sampaikan alasan, jawaban, lalu biar tidak usah disimpulkan, biar masyarakat yang menyimpulkan. Biar Abbas Indonesia yang diundang aja, Pak. menyimpulkan. Abbas Ya? diundang. Iya, Oh mantap iya itu. ya, semua silakan Mantap itu. kalau mau. Good Jangan hanya idea. teriak-teriak di TV nasional. Oke, lanjut Pak. Ya. Ibu Sofiatul. Baik. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله. Ya, yang pertama saya mau katakan, terutama kepada kemarin saya berdialog dengan Media Channel, dia mengatakan, waktu saya mengutip sirah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad itu dicekik, dia tidak terima. Dia mengatakan ini adalah buku dengan otoritas ketiga. Kemudian dia memberi pelajaran kepada kita semua. Katanya Quran adalah buku dengan otoritas pertama. Kemudian kalau kedua setelah itu adalah hadis. Kalau ada hadis yang bertentangan, hadis dibuang. Kemudian setelah itu sirah. Kalau sirah bertentangan dengan Quran, dengan hadis, sirahnya dibuang. Kemudian baru tulisan-tulisan ulama. Kemudian saya bertanya kepada kalian para muslim seluruh Indonesia, para Abduls, kitab kuning ini urutan buku keberapa yang kalian mau pertahankan? Media Channel jawab. Kamu tadi di channelnya Bu Uti mengatakan polisi saja merujuk kepada kitab kuning. Kita harus belajar kitab kuning. Tapi kemarin waktu kamu berdialog dengan saya mengenai nabimu dicekik, kamu mengatakan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka sirah dibuang. Saya bertanya kitab kuning urutan otoritas buku keberapa? Kalau di dalam Quran, seperti yang Pak Muhammad KC katakan, sholat 3 kali, hadis 5 kali, maka hadismu harus dibuang. Ya, apalagi kitab kuningmu. Ya, saya makanya mempertanyakan standar jandamu ini. Ya, jangan sering sama janda ya. Tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir. Disalib itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad.
Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Ketika saya menanyakan ini kepada Muslim, dia nggak bisa jawab, lalu lari keluar dari Zoom. Ya, jadi Rasul Paulus adalah Rasul yang kami akui. Ya, semua tulisannya kami akui. Kerasulan Rasul Paulus diteguhkan oleh Rasul Petrus yang merupakan penatua jemaat pada waktu itu. Dan tidak ada satupun dari soko guru jemaat, baik Petrus, Yakobus, maupun Yohanes yang bertentangan dengan Rasul Paulus. Ya, jadi kalau kalian menista Rasul Paulus, saya akan gantian menista Rasul kalian. Ya, nah sekarang kalian, ya para YouTuber, sekali lagi yang mengaku kristolog, saya mengatakan dengan jelas, selama kalian masih kepo sebagai kristolog, membahas Alkitab kami, ya, mengatakan Alkitab kami palsu, kalian membuat seri berseri-seri berepisode seperti jeritan hati seorang istri, ya, maka saya juga akan membuat episode jeritan hati Sofiatul, ya. Saya tidak akan pernah berhenti membahas Quran dan hadis kalian. Makanya saya kemarin mengatakan sama Pak John apa siapa tadi Muslim. Saya mengatakan, kalau kalian mau kami diam, tidak usah membahas Alkitab atau Quran kalian. Kalian berhenti di YouTube membahas Alkitab kami. Dia mengatakan, oh nggak bisa dong, kami harus... Kalian berhenti, stop menistakan agama Kristen di masjid-masjid lewat khutbah-khutbahmu. Ya, jangan kepo sama Alkitab, jangan kepo sama Kristen. Urusin agamamu sendiri, urusin umatmu sendiri. Dia mengatakan nggak bisa. Kami nggak bisa. Loh, kalau kalian nggak bisa, apa haknya kalian membuat kami harus berhenti bicara? YouTube adalah speaker corner kami, kebebasan berpendapat kami. Ya, kalau kami berhadapan dengan kalian tuh main tebas leher. Tahu nggak sih? Ya, dan itu sudah kita buktikan. Kalian adalah orang-orang anti kritik. Ya. Jadi urusan debat agama di YouTube, ya, saya menghimbau kepada MUI, kepada Menteri Departemen Agama, nggak usah ngurusin YouTube. Ya, kamu urusin aja ya yang lain-lain, nggak usah ngurusin debat agama selama tidak menistakan simbol-simbol negara. Biarlah YouTube menjadi ajang kebebasan adu argumentasi. Ya, kami akan menyajikan data-data bukan berdasarkan asumsi. Dan biarlah pemirsa semua yang menyimpulkan. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, Pak, dan kebebasan berpendapat dijamin. Ya, kami mempunyai hak jawab kalau kalian mengutik-ngutik ayat-ayat Alkitab, mengaku sebagai kristolog, membicarakannya di YouTube, ya. Kalian udah ngaku Muslim, tapi kalian kepo, ngutip-ngutip Alkitab. Maka siapa kalian yang berhak dan menstop kami bicara tentang Quran dan hadis kalian? Saya rasa itu aja, Pak. Oke, mantap, luar biasa. Maju tak gentar. luar biasa. Itu Maju tajam, tak gentar. jelas. Jadi kita ini maju tak gentar membela yang benar. Bukan beda dengan yang lain, maju tak gentar membela yang bayar. Itu beda jauh. Jadi luar biasa Ibu Sofiatul. Dan bagi Anda, seperti yang dikatakan tadi ya, yang keluar-keluar, oke, kami siap untuk memfasilitasi mengenai hal ini. Kita bisa tayangkan lebih luas. Jangan ikut-ikutan kayak Yahya Waloni ya. Oke, kumpul di Senayan atau Sakirna ya, kumpulkan sekian ribu orang. Di YouTube ini mau ditonton 1 juta orang. Bisa. Di antara YouTuber Kristen ini, di antara mereka dari anggota ASKRI aja udah 250.000 subscriber lebih gitu. Tapi lebih daripada semuanya itu, ayo kita berdoa, para Kristuber, ayo kita bersatu. Bersatu itu kan tidak sama, bukan berarti sama. Kalau semuanya sama lah, saya kan melambai. Itu nantinya sama dengan perempuan, tidak demikian. Bersatu itu beda, tetapi satu iman, satu tujuan, lalu kita memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil. Itu hak. Nah, so itu apa yang kami sampaikan ini adalah hak jawab. Apa urusanmu, siapa kalian? Kalian juga manusia, makan nasi, makan tahu kayak saya, kayak Ibu Sofiatul gitu. Jadi ya berani tidak untuk lakukan itu. Kenapa mereka kepo-kepo? Ya itu tadi, karena mereka banyak kutipan-kutipan Alkitab yang kontradiktif. Sementara mau mengatakan kita ini palsu. Sementara kita bisa menjawab. Nah, so itu pakai otak, pikir. Jangan seperti pentol korek sekali lagi.
nggak bisa pakai otak, akhirnya pakai otot. Itu kan lucu. Masyarakat sudah bisa menilai kok. Masyarakat ayo pinter lah, pinter, lebih kritis lagi. Dan saat ini kita semuanya itu jangan lupa ya, Yahudi seperti Yahudi, Yunani seperti Yunani, supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Jangan takut, era kebangkitan ini, gereja, ayo dukung Kristuber, kita saling mendukung semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu, dan juga saya pesan untuk channel-channel Islam, ya Media Channel terutama ini, yang seringkali saya tuh kalau ngomong sama dia kayak ayam lepas gitu ke sana kemari gitu ya, Bu Sofiatul, semacam itu. Demikian juga tadi sudah ada ya keluhan gitu. Jangan pengecut lah, jangan suka memotong-motong video lalu kamu narasikan dengan salah demikian rupa. Lalu demikian juga jangan pengecut, juga pakai otak, jangan pakai otot saja. Lalu kalau mau bertindak itu mestinya baca baik-baik, jangan berdasarkan like and dislike. Contoh konkret waktu kemarin ya Palestina, Israel, begitu dengar judulnya langsung ayo laporkan. Memang dilaporkan, mereka kompak loh, tapi kompak dalam kebodohan gitu loh. Mau laporkan beberapa channel-channel besar kami ya, yang ratusan ribu subscriber itu di take down loh. Saya juga di take down, tapi saya naik banding dan diterima karena puji Tuhan ya. YouTube masih otaknya masih jalan gitu. Saya jelaskan loh, ini ceritanya begini loh. Jadi seperti itu. Kompak bagus, tapi jangan dalam kebodohan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.